Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kedatangan tamu. Tamunya adalah Dewi Praswida. Halo, Bib. Apa kabar, Dewi? Baik, Bib. Habib gimana, Bib? Alhamdulillah baik. Dewi ini kalau teman-teman ada yang sudah pernah tahu atau belum tahu, itu seorang yang pernah viral waktu itu karena bertemu dengan Paus. Iya, betul, Bib. Paus Fransiskus. Betul, Bib. Dan kemudian salaman dengan Paus Fransiskus, kemudian fotonya tersebar dan menginspirasi lah banyak orang tentang seorang muslimah berkerudung tapi ke Vatikan bertemu Paus, kemudian fotonya viral sebagai simbol inilah ya, simbol persaudaraan antara Islam dan non Muslim, khususnya dalam hal ini adalah Katolik. Kita ngobrol sama muslimah yang banyak belajar dari Katolik. Nah, Dewi, iya, kamu berarti pertama kali ke Vatikan tuh tahun berapa? Saya pertama kali ke Vatikan itu tahun 2018. Pokoknya saya tiba di Roma itu 18 Maret tahun 2018. Itu pertama kali? Iya. Pertama kali. Terus sebelum ngapain ke sana, backgroundnya kenapa kok bisa sampai ke Vatikan? Saya bisa ke Vatikan itu yang pertama karena saya ini kan dulu tergabung di jaringan Gus Durian Semarang. Nah, kemudian salah satu anggota Gus Durian yaitu Romo Aloysius Budi Purnomo itu kan mengumumkan akan ada event namanya Pre-Synodal Meeting untuk orang muda lintas agama seluruh dunia. Apa itu Pre-Synodal Meeting? Pre-Synodal Meeting itu mungkin sederhananya mirip muktamar tapi isinya orang muda dari seluruh dunia dari berbagai agama. Nah, itu inisiasinya Gereja Katolik Roma kalau tidak salah itu diadakan setiap 4 tahun atau 3 tahun sekali seperti itu. Nah, di dalam kegiatan tersebut, di dalam Pre-Synodal tersebut, pertama secara internal Gereja Katolik, mereka bertanya kepada orang-orang muda Katolik ini, bagaimana masukan orang muda Katolik itu untuk Gereja Katolik dalam hidup ke depan, seperti itu. Yeah. Nah, kemudian yang dari non-Katolik, seperti saya misalnya, ditanyakan, kamu kan hidup juga ketemu orang Katolik, nah menurutmu, apa sih yang harus dibenahi dari orang Katolik atau dari Gereja Katolik itu? Nah, kurang lebih isi dari Pre-Synodal Meeting itu kayak gitu, Bib. Oh, terus apa yang harus dibenahi dari orang Katolik? Ya, mu'alaf, bubar. Bubar. Enggak lah, bercanda itu. Jadi itu yang hadir berapa orang? Itu hampir 500-an, Bib. Dari seluruh dunia? Iya, dari seluruh dunia. Nah, yang Muslim kamu sendiri atau yang dari negara Arab ada nggak? Dari Lebanon itu, yang Muslim itu saya sama orang dari Lebanon satu. Oh, kalau dari negara Timur Tengah lain ada? Lebanon, terus Dubai. Saya ketemunya 2 orang itu, Bib. Lebanon sama Dubai? Iya. Oh, tapi mungkin kamu juga ketemu dengan utusan dari negara Timur Tengah yang lain. Mungkin ada tapi kamu nggak mungkin ketemu. Ada tapi saya nggak ketemu karena kan ratusan orang dan. Iya. Tapi minimal Dubai hadir. Iya. Dubai Lebanon sama hadir Lebanon dan hadir. ketemu sama kamu. Iya. Malah satu kamar itu yang Dubai sama Lebanon, Bib. Sama saya. Oh, gitu. Oke. Dan itu perempuan semua? Perempuan semua. Yang diundang 500 itu perempuan? Enggak, itu kan yang sekamar. Yang sekamar perempuan semua. Iya, pastilah. Iya. Cuman ininya apa, yang diundang cowok cewek? Cowok cewek semua. Bahkan mohon maaf dengan teman-teman yang difabel pun juga diundang. Oh. Jadi semua memang dari semua kalangan itu betul-betul mewakili semua. Kalau saya tidak keliru bahkan ada daftar nama juga yang dari ateis, Bib. Itu juga turut diundang. Turut diundang. Jadi benar-benar semua itu berusaha diakomodir kayak gitu, Bib. Habib gak ada yang hadir? Habib kayaknya nggak ada. Nggak ada ya? Nanti saya hadir lah. Terus, jadi 500. Sebelumnya kamu memang kuliah di bidang agama, santri atau gimana kok bisa ke Gus Durian? Enggak, Bib. Jadi gini, saya tuh lahir dari keluarga yang tidak agamis. Saya ngaji tuh ya sebatas dari masjid di dekat rumah kayak gitu, dan dari sekolah karena ada pelajaran agama kayak gitu, Bib, dan sambil baca-baca. Namun saya ini kan sejak kecil memiliki kayak keganjalan di hati gitu loh, ketika orang-orang tuh mengatakan mengucapkan selamat Natal itu haram. Itu bagi saya pribadi tidak masalah dengan teman-teman yang menganggap mengucapkan selamat Natal itu haram. Namun kan efek dari larangan ucapan selamat Natal itu kan sangat besar, Bib. Itu kan tidak sebatas berhenti di titik tidak mengucapkan terus selesai, kan enggak. Itu akan nanti saling olok-mengolok kan, antar agama, saling mengolok-olok tokoh agama masing-masing atau panutan agama masing-masing kayak gitu kan. Itu yang menjadi keganjalan saya. Namun kan
seiring berjalannya waktu, saya kan sampai lulus kuliah itu kan belum punya wadah. Baru setelah saya wisuda S1, kurang lebih akhir tahun 2017, ada salah satu teman saya itu Kristen, Protestan, ditunjuk jadi koordinator Gus Durian di kampus saya S1 dulu, Bib. Nah, mungkin kan Jurusan S1-mu apa? geografi, Bib. Iya. Namun kan saya cenderung seneng yang sosial gitu ya, mungkin barangkali bisa nyambung. Nah, teman saya itu kan cukup kesulitan mencari anggota ya, karena orang Kristen jadi koordinator jaringan Gus Durian gitu. Iya. Siapa yang percaya ada orang Kristen, dan mungkin kan orang kenal Gus Dur itu identiknya mungkin NU, Gus Dur Islam dan sebagainya. Kiai kayak gitu juga kan, Bib. Nah, akhirnya saya diajak teman saya itu dulu tuh seenggaknya buat apa ya? Lengkap grup WhatsApp jaringan Gus Durian di kampus tersebut. Grup WhatsApp. Biar bernama grup ya, harus kan ada 2 orang ya untuk syarat disebut grup ya. Iya, biar ada anggotanya, terus sampai akhirnya naik level gitu ya, dari Gus Durian tingkat kampus masuk ke Gus Durian Semarang, kayak gitu. Wilayah Semarang. Nah, ketika masuk Gus Durian itu, saya tuh merasa, ini wadah yang tepat untuk saya gitu loh, karena di jaringan Gus Durian, apapun keyakinan kita, apapun, bahkan misalnya sesama Islam namun memiliki ormas yang berbeda, latar belakang yang berbeda, itu tidak masalah, tetap bisa menyampaikan unek-unek kita, menyampaikan aspirasi kayak gitu kan. Iya. Nah, gitu. itu di Gus Durian. Iya. Terus akhirnya ke Vatikan dari sana. Itu karena kamu Gus Durian. Karena saya mendaftar kan. Iya, mendaftar di infonya di grup Gus Durian, betul. Kemudian mendaftar. Betul. Sebelum ke sana, kamu yakin orang tuamu mengizinkan kamu ke Vatikan waktu itu? Saya yakin orang tua saya mengizinkan, karena memang saya kan lahir dari latar belakang keluarga yang beragam, Bib. Bahkan di satu keluarga besar itu yang penghayat kepercayaan pun ada, sehingga memang selama hal itu positif, orang tua itu tidak pernah melarang kayak gitu. Dan yang non Muslim ada, maksudnya di luar penghayat? Ada, yang Kristen Protestan ada, yang Katolik Roma ada. Oh gitu. Terus jadi menurut kamu biasalah berkunjung ke Vatikan ya untuk dari keluarga yang seperti itu. Iya, dan tidak akan ada dugaan misal kamu nanti di sana dikristenkan loh dan sebagainya, tidak ada pikiran seperti itu dari keluarga. Dari keluarga. Akhirnya berangkat tahun 2018. Iya, 2018 itu yang berapa lama itu? Itu 10 hari, Bim. 10 hari. Yang presinot. Kemudian bahasa pengantarnya? Bahasa Inggris, Bim. Oh, bahasa Inggris. Terus yang didapat apa dari 10 hari? Atau yang kamu usulin dulu? Wah, ini menarik. Jadi kalau kamu ngusulin apa? Yang dari 10 hari itu, kalau yang saya dapat gitu ya, Bib ya. Tentu saya belajar gitu loh, bagaimana orang Katolik itu mau mawas diri atau introspeksi diri gitu loh. Berarti kan dia masih minta masukan dari orang lain untuk berbenah, itu menurut saya itu bagian dari mereka introspeksi diri gitu ya kalau itu bagaimana? Kalau saya sih hanya mengusulkan begini. Benar, Katolik itu kan satu hierarki yang kuat ya, Bib ya. Jadi ibarat kata misal saya jadi orang Katolik, saya tuh nggak bisa sembarangan melaporkan penistaan agama kalau misal atasannya atau romonya tuh nggak setuju misal kayak gitu kan. Nggak tangani kayak gitu kan, Bib. Karena Katolik itu lebih ke hierarki iya kan, jadi umat itu kan nggak bisa asal sembarangan gitu. Namun kan meskipun begitu, saya kan juga pernah bertemu dengan orang Katolik juga yang dalam tanda kutip cukup fanatik. Nah, dari situlah saya mengusulkan barangkali memang perlu pembenahan atau edukasi lagi dengan yang seperti itu, jangan sampai yang fanatik ya. Iya, jangan sampai visi misi Katolik itu yang damai, yang penuh kasih sebagaimana yang diajarkan Yesus Kristus kayak gitu. Kemudian ada satu aja nongol yang fanatik itu kan bisa merusak anggapan kayak gitu kan, repot juga kayak gitu, Beb. Karena kamu punya pengalaman ketemu oknum-oknum Katolik yang fanatik. Betul, Beb. Iya, sebagaimana di semua agama pastilah pasti ya ada gitu, oknum-oknum yang seperti itu ya. Oh, itu yang diusulin. Kemudian setelah 2018 ke sana lagi? Ya, setelah. Itu yang bukan yang foto sama Paus? Yang pertama itu sudah bertemu Paus, sudah foto, namun waktu itu nggak viral kayak gitu. Oh, nggak viral? Iya, karena fotonya juga kurang bagus juga kualitas fotonya, karena cuma pakai HP yang pertama itu. Dan cuma selfie juga kan, nggak kayak yang kedua. Baru setelah itu kan, saya tuh ambil kuliah S2. Nah, di tengah-tengah saya ngambil kuliah S2 ini, saya dapat... S2 kamu jurusan? Jurusan lingkungan. Oh, nggak ada agama-agama? Nggak ada. Terus, dapat informasi dari Vatikan, ada pendaftaran beasiswa studi lintas agama. Oke. Nama beasiswanya itu Nostra Aetate. Itu bahasa Italia? Bahasa Inggris juga. Oh, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Nah, kemudian saya izin dulu waktu itu ke dekan, ketua jurusan dan sebagainya ke pihak kampus, boleh nggak saya cuti kayak gitu. Terus pihak kampus mengizinkan, Bib. Ya udah. Untuk cuti. Itu berapa lama berarti? 1 semester, Bib. 1 semester. Betul. Belajar apa? Di sana, jadi gini, mata kuliahnya tuh kita bebas memilih.
memang ada kurikulum dalam artian yang dipelajari itu tentang yang lintas wajib, agama, ya? yang wajib. Namun saya tuh cukup ngeyel Bib waktu itu. Kan saya tuh ke sana dan sana itu kan pusat kekristenan ya. Iya. Nah, saya tuh menggali sedalam-dalamnya gitu loh. Pemahaman tentang kekristenan. Jangan-jangan apa yang saya pahami atau yang kebanyakan khususnya orang Islam pahami itu ada yang berbeda. Nah, memang kemudian saya waktu itu mengambil mata kuliah tentang Thomas Aquinas, kemudian tentang sejarah 5 agama besar dunia. Kemudian bahkan saya juga minta kelas tentang Trinitas juga. Waktu itu pastornya itu pertama menolak, Bib. Kamu ngapain ngambil mata kuliah Trinitas kayak gitu? Ini nanti kalau orang menduga kamu akan dikristenkan gimana gitu kan? Enggak, saya kan pengen belajar. Ya, gitu justru. Sebagaimana orang-orang Kristen khususnya Katolik yang belajar tentang Islamologi kayak gitu kan. Iya. Saya tuh juga pengen belajar gitu loh. Yang kalian pahami tentang Trinitas tuh bagaimana kayak gitu kan? Karena memang salah satu titik kesalahpahaman orang antara agama di Indonesia di Trinitas biasanya. Betul, ya. Bahkan kadang Trinitas itu sebagian orang Kristennya aja nggak paham kadang. Nah iya, itu iya kan? Akhirnya itu, dan ada satu hal sederhana yang ini Bib, yang juga sering menjadi apa ya, perdebatan di Indonesia khususnya antara sebagian orang Islam dan orang Kristen kayak gitu. Namun ternyata setelah saya pelajari, kemudian saya juga ngobrol sama orang Kristen itu sendiri, memang justru pemahaman sebagian orang Islam itu yang keliru. Ini bukan soal dogma, namun gini, yang soal Trinitas tadi ya Bib ya. Kan kalau orang Kristen ini kan memahami Trinitas itu kan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, sebagian orang Islam itu kan ada yang meyakini kalau Trinitas itu Allah Bapa, Putra, dan Allah Ibu, Bunda Maria. Bunda Maria. Iya, pemahaman yang bahwa yang satunya ini Bunda Maria ini kan tidak boleh diteruskan, karena ini tidak sebagaimana yang dipahami oleh orang Kristen kayak gitu. Nah, akhirnya pemahaman yang keliru ini kan akhirnya menimbulkan terus kesalahpahaman. Yang satu ngotot harus benar. Nah, yang satu mereka saya tuh nggak ngimani kayak gitu. Iya. Itu kan repot juga ya. Gitu ya. Iya, itu saya ternyata kayak gini. Jadi memang ada itu hal sederhana itu loh. Iya, itu masuk akal banget. Saya sering cerita tuh. Bagaimana saya itu sampai 5 tahun yang lalu masih meyakini gereja penginjil itu adalah gereja yang kerjanya mengupdate Injil agar selalu sesuai dengan zaman. Jadi ketika kecil lo ada dogma gitu, seolah-olah Injil itu palsu. Jadi harus terus di-upgrade. Iya. Makanya ada gereja penginjil. Padahal saya baru tahu beberapa tahun yang lalu bahwa gereja penginjil itu gereja pendakwah sebenarnya. Hanya istilahnya penginjil gitu ya? Penginjil, istilahnya penginjil, maksudnya pendakwah Injil. Jadi memang ada hal-hal yang dasar sekali, tapi kita salah paham karena kurangnya referensi itu ya. Dan tidak mau belajar ke penganutnya langsung kan, Bib? Iya, karena khawatir kan jadi Kristen. Nah itu, kamu satu semester di sana, terus nggak jadi Katolik? Enggak, jadi justru ketika saya ini mempelajari kekristenan, khususnya adalah kekatolikan, saya tuh malah justru semakin tertarik belajar kekatolikan itu dari sudut pandang ilmu pengetahuan, Bib. Bukan sudut pandang bagaimana cara beriman gitu loh. Kalau soal iman, meskipun saya ini nggak nampak beriman gitu ya, namun saya sudah mantap dengan apa yang saya yakini sekarang. Saya mantap menjadi orang Islam yang non-sektarian. Dalam artian non-sektarian kan saya tidak masuk ke ormas apapun gitu loh, Bib. Saya nyaman dengan cara berislam saya sendiri, meskipun beberapa orang mengatakan cara Islam saya ini keliru, tidak sesuai akidah, tidak sesuai ajaran dan sebagainya. Namun selama kan visi misi Islam itu kan menjadi rahmat bagi semesta alam ya. Selama cara berislam saya ini nggak merugikan orang, nggak merusak, nggak mengganggu, menurut saya tuh nggak masalah gitu loh, Bib. Katakanlah daripada saya misal mendaku yang paling berakidah paling ini, tapi tindakan saya merugikan orang, ini kan malah jauh dari visi Islam yang dibawa Nabi Muhammad kan. Jadi bahkan kerudungnya nggak lepas loh, bayangin. Kalau Anda mikir, di sana dikristenisasi, bahkan Mbak Dewi kerudungnya tetap kokoh loh, walaupun satu semester. Dilepasnya di rumah doang, iya dong. Pas tidur pasti dilepas. Jadi kalau ada orang yang khawatir itu kan kristenisasi, kalau ngobrol sama mereka kita keikut. Dewi ini sebenarnya simbol lah ya, bahwa enggak kok, aman-aman aja. Di sana gimana ceritanya? Maksudnya jadi justru mereka yang khawatir ya? Iya, jadi gini, saya kan tinggal di satu komunitas namanya itu Lay Center. Itu juga satu pekarangan dengan Pastoran Pasionis namanya, Ordo Pasionis itu kan. Apa itu Pastoran Pasionis? Pastoran Pasionis itu kan isinya para pastor yang dari Ordo Pasionis itu. Gitu kan. Kamu tinggal di daerah sana? Satu pekarangan itu sama itu. Satu pekarangan. Itu di Vatikan semua? Di depan Kolosium, Bib. Saya tinggalnya di Kota Roma jadinya. Nah, satu komunitas itu ada yang mahasiswa itu 24 orang, Bib. Yang lainnya itu Katolik Roma sama Kristen Ortodoks. Yang Islam kan saya sendiri. Cerita menariknya waktu itu bulan Ramadan kan, Bib. Saya kan sendirian seperti puasa. Sekarang ini. Ada hal yang menurut saya itu lucu juga gitu teman-teman saya.
kan dapur itu kan di lantai 1. Nah, kamar tidur para mahasiswa itu di lantai 4. Karena lantai 2 sama lantai 3 itu kan dipakai yang para pastor pasionis itu, Bib. Saya tuh mau bawa piring, Bib, dari dapur. Mau buka puasa ke atas. Itu nggak boleh sama teman saya. Katanya, kamu kan nggak makan sehari, nanti pingsan kayak gitu, Bib. Jadi karena teman saya kan belum pernah mengalami puasa kayak kita. Karena kan. teman kamu apa agamanya? Itu Katolik Roma sama Kristen Ortodok. Oh. Mereka sekalipun takut mereka pingsan, ada katanya. puasa, iya, ada puasa kan tapi berbeda kan Bib, Iya, kayak iya. kita yang seharian nggak makan, takut pingsan. Terus mereka tuh malah justru saling berebut menemani saya buka puasa dan sahur gitu loh, Bib. Namun karena sahur itu kan waktunya mereka tidur, saya bilang, saya sahurnya tak sendiri di kamar aja, saya bilang gitu aja gitu. Karena kan saya juga sungkan juga udah buka puasa ditemani, sahur ditemani gitu. Bahkan sampai lebaran ya, Bib. Kan mereka nggak bisa bikin apa? Ketupat gitu ya, Bib. Mereka tuh pada bikin kue gitu loh untuk merayakan lebaran itu bareng-bareng kayak gitu. Dan sahur nggak ada patrol ya? Nggak ada. Bahkan saya puasa di Patrol sana. sahur di Vatikan nggak ada dong. Saya puasa di sana gitu. Setiap hari melihat warung tetap buka. Teman-teman saya minum bir, minum es itu juga seger-seger aja ya. Biasa, nggak ada yang heboh gitu loh. Iya, karena kita berdaulat dengan Iya. iman kita ya. Jadi kemudian kalau menurut kamu, kalau buat orang yang khawatir dengan sampai sekolah ke Vatikan itu bikin kita bisa terkontaminasi iman kita, bahkan bisa runtuh karena dikristenisasi. Apa yang bisa kamu bilang? Kalau menurut saya, sebelum pertama kalinya kita harus malu Bib, dengan orang Kristen. Kita tahu, kalau sebatas belajar kemudian takut menjadi Kristen atau takut imannya luntur, Gereja Katolik Roma itu punya lembaga pendidikan Islam itu banyak loh. Di Mesir mereka punya, di Roma saya kan salah satu kampusnya tempat saya belajar itu ada institut pendidikan itu mengkaji keislaman, tapi itu untuk orang Katolik, untuk para calon pastor. Dan saya mengalami belajar di situ. Jadi memandang agama Islam dari sudut pandang orang Katolik. Nah, mereka saja tuh mempelajari Islam itu sampai bikin sekolah loh, sampai punya sekolahan sendiri loh. Bahkan teman saya yang mengambil Islamologi, itu mereka tidak boleh masuk ke pelajaran agama Islam sebelum lulus bahasa Arab. Jadi pada kursus bahasa Arab dulu di Mesir 1 tahun atau 1 semester, baru boleh belajar apa itu syahadat, apa itu rukun Islam. Sedangkan kita, misalnya saya orang Islam sendiri, lahir itu kan udah diajari, oh ini sholat, ini. Bahkan bahasa aslinya agama saya kan saya nggak pernah bahasa Arab. mendalami gitu kan. Itu hanya orang-orang tertentu yang belajar kayak gitu. Iya. Itu menurut saya poin penting gitu loh. Yang tidak mengimani agama Islam saja, mereka tuh belajarnya tuh benar-benar dari akar gitu loh, dari bahasa gitu kan. Kayak gitu. Baru masuk ke dalam ajaran-ajaran. Dan saya pernah mengikuti satu kelas namanya itu teologi kontradiksi teologi gitu kan. Itu bagaimana orang Kristen itu salah satunya dulu waktu memandang Isra Mi'raj kayak gitu, Bib. Itu kan sangat bertentangan gitu kan dengan apa yang saya imani. Namun kan di dalam kelas tidak mungkin kan saya mengatakan pandangan kamu itu sesat, yang benar punya saya kan. Itu kan memang kampus itu diperuntukkan untuk orang Kristen kayak gitu kan. Jadi ya sudut pandangnya kan sudut pandang mereka. Namun ketika saya memberi masukan, itu kan diterima gitu loh, Bib, dihargai gitu. Nah, poinnya kemudian ketika masih ada yang takut untuk belajar agama lain, justru kita tuh harus belajar agama lain tuh jangan cuman misalnya gini, belajar soal Yesus itu jangan cukup dari Al-Quran. Kita juga harus terjun bagaimana Yesus itu dipandang oleh orang Yahudi, orang Kristen. Jadi mantap gitu, Bib. Jadi jangan asal gini. Ketika kita menjustifikasi, jangan asal. Lah pokoknya kata Al-Quran tuh kayak gini kan, itu nggak cukup, Bib. Iya, itu penting untuk keimanan kita ya. Tapi untuk kita bisa edukasi, toleransi ke orang lain, kemudian bisa tidak salah paham kepada orang lain, tidak mudah judge ini dan itu kepada orang lain, dia perlu saling belajar. Sekali. Minimal ya untuk toleransi lah ya, untuk kita tahu bahwa mereka itu punya argumen juga yang kemudian kita saling menghormati. Karena kan biasanya tak kenal maka tak sayang kan, nggak akan bisa toleran secara tulus kalau nggak saling kenal. Betul. Biasanya kan orang itu kalau nggak punya referensi dia akan membenci sesuatu itu. Iya, pokoknya pokoknya kalau dalam imanku itu dikatakan haram ya pokoknya harus haram, pokoknya nggak mau tahu kan. Biasanya kan kayak gitu ya, Bib. Kadang bikin apa ya, menurut saya itu kadang bikin gemes juga gitu, karena kan dalam pandangan saya, Bib, ya, nanti kalau keliru koreksi ya, Bib. Agama itu kan bukan soal bagaimana cara kita beribadah, bagaimana cara kita mengumpulkan pahala, menghindari dosa. Namun dalam agama menurut saya itu juga ada kisah sejarah, juga ada pengetahuan-pengetahuan yang bisa digali lagi kan, dengan berbagai sudut pandang. Bahkan dari sudut pandang bahasa itu kan agama juga bisa dikaji kan. Iya, jadi agama tentang ibadah, tentang lain sebagainya itu terkait doktrin yang kita imani. Tapi di sisi lain kan meskipun Al-Quran itu bukan kitab sejarah, Al-Quran itu bukan kitab sains, tapi kan Al-Quran bicara sains, bicara sejarah, yang itu bisa jadi ilmu pengetahuan. Betul kan sekali. Dan karena itu ilmu pengetahuan perlu di-compare dengan perspektif lain atau sumber-sumber lain. Betul. Termasuk di Injil dan lain sebagainya, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru dan lain sebagainya. Oke,
Terus itu ketemu Paus yang kedua kalinya ketika mau pulang? Iya, Bib. Ketika mau pulang? Kalau nggak salah itu hari Rabu, terus Kamisnya saya ambil file fotonya, Jumatnya saya kembali ke Indonesia. Itu berkesan banget ya, kamu sampai ingat harinya. Iya, jadi gini Bib, itu ceritanya kan memang sudah dijanjikan sejak awal, nanti kalau selesai itu dapat tiket ketemu Paus. Karena kan nggak semua orang bisa dapat tiketnya kan, Bib, untuk ketemu Paus itu. Nah, waktu itu hari Selasa, sampai jam makan siang itu, tiket itu belum datang, Bib. Nah, karena menurut panitianya, biasanya kalau yang benar-benar dapat tiket itu pagi, jam 9 lah lama-lamanya tuh, tiket untuk bertemu Paus tuh udah ada di pos Satpam Dewan Kepausan untuk dialog lintas agama. Saya tuh sampai jam makan siang ya, Bib. Belum datang. Terus saya, ya udah paling nggak jadi ketemu, udah pasrah meskipun kok nggak jadi ya, maksudnya kayak gitu kan. Iya. Akhirnya saya tuh sama Romo Markus itu dari Dewan Kepausan untuk dialog lintas agama, kami makan siang bersama. Setelah makan siang, kami balik lagi ke kantor itu. Belum ada lagi suratnya, Bib. Akhirnya saya memutuskan pulang saja naik bis. Nah, di tengah-tengah perjalanan suratnya itu baru datang, Bib. Wah, beneran nih kayak gitu kan. Nah, akhirnya pulang naik bis rencananya kemana? Naik bis pulang ke rumah di sana apa? Ke komunitas di sana itu loh, Bib. Oh, kan itu dari Vatikan ke Roma kan. Setelah itu di tengah jalan dikabari di WA, tiketnya datang. Udah seneng banget kan, Bib. Balik lagi? Enggak, kan besok ketemunya kan hari ketemunya besok. Kan Selasa terus Rabu. Nah, itu pun Rabu pagi itu juga ada rumor katanya Pausnya itu masuk angin, jadi nggak jadi keluar. Itu kan sempat, ini aku, jadi saya tuh udah jam 7 ya, Bib, itu udah datang di halaman Basilika Santo Petrus itu, udah nunggu Paus. Itu kan sampai hampir halaman siang. Basilika itu yang biasanya Paus keluar dari atas itu? Enggak, bukan. Yang halamannya, Bib, yang di luar. Itu kan yang di luar. Terus yang Paus biasanya muncul dari atas gitu. Iya, itu yang kelihatan kan. Nah, itu di halaman itu. Ya, di halaman itu. Nah, kemudian pagi kok ini. Nah, tiba-tiba udah menyerah gitu ya, udah panas-panas dari pagi kok nggak jadi gitu kan. Tiba-tiba Pausnya muncul kayak gitu kan. Oh, kamu udah nunggu tuh, orang-orang udah nunggu. Udah orang-orang banyak banget yang nunggu itu, Bib. Terus ketemu Paus? Ketemu. Pausnya kan datang gitu kan. Kamu satu-satunya yang berkerudung di kerumunan itu? Yang lainnya yang berkerudung itu suster, Bib. Oh iya, berkerudung juga ya, tapi beda kerudung. Terus Paus nyamperin kamu? Iya kan, Paus itu memang bener-bener, jadi yang barisan paling depan itu pasti dijabat tangan sama Paus. Jadi tiket itu kan ada kelas-kelasnya gitu ya. Bukan paling depan, belakang. Iya. Semacam. Nah, saya dapat yang di depan kan. Dan, itu depan, belakang gitu? Iya. Yang depan berarti disalamin? Iya, kalau yang belakang kan tangannya Paus sudah nggak nyampe lagi. Iya. Terus sampai Paus itu tiba di depan saya, kan saya jabat tangan gitu. Itu ya beberapa detik, namun bagi saya cukup lama sih, daripada yang lain itu kan hanya berjabat selesai. Nah, pas di depan saya katakan gitu, Paus, saya ini Muslim dari Indonesia, saya bilang kayak gitu. Terus Paus mengatakan iya gitu. Terus saya katakan, saya doakan dong untuk kayak perdamaian untuk Indonesia dan dunia gitu. Terus Paus itu kan mengatakan yes I do gitu. Berarti kan dia kan mendoakan kayak gitu kan dia. Iya. Ya udah gitu. Setelah itu, setelah foto saya upload itu baru gempar-gemparnya itu, Bib. Baru kemudian banyak menginspirasi lah ya. Namun kan di sisi lain juga menimbulkan kesalahpahaman juga kan, Bib? Iya. Bagi sebagian orang kayak gitu. Bagi sebagian orang kan, padahal ya tujuannya untuk membangun hubungan harmoni di antara Muslim dan Katolik khususnya secara umum dengan umat beragama lain lah ya. Terus kalau kamu cerita di sana Vatikan. Jadi Vatikan itu apa aja yang kamu datengin di Vatikan? Kalau di dalam negara Vatikan itu sendiri yang saya datangi jelas Basilika Santo Petrus itu ya, Bib ya. Itu gereja tertuanya. Gereja terbesar kayaknya, Bib. Kalau ya, tertua saya kurang bisa memastikan, tapi itu katanya Basilika terbesar kan di situ. Kalau tempatnya Paus itu gereja itu. Di belakangnya itu ada rumah untuk tempat tinggal Paus. Apartemen apa ya nyebutnya? Oh, Paus ada di tempat itu, semacam apartemen gitu? Semacam apartemen di belakangnya, itu kan gereja, khusus gereja. Yang di bawahnya itu kan ada makam-makam para paus-paus terdahulu. Kayak gitu. Ada makam Paus pertama juga yang... Terus kalau Basilika tadi, tempat biasanya yang kamu ketemu, itu berarti yang di depan itu yang gereja? Yang di halamannya. Iya, yang gedung itunya gerejanya. Itu gereja? Ya, itu gereja yang kamu maksud tadi? Iya. Kamu masuk ke sana? Masuk. Saya malah sering banget ke sana, Bib. Jadi kalau misal lagi suntuk gitu ya, Bib ya. Kan kalau kayak misal Koloseum itu kan setiap hari saya lewat gitu ya, wisata lain juga sering lewat. Saya biasanya kalau lagi bosan itu datang aja ke Vatikan, masuk sendiri, muter-muter aja kayak gitu. Boleh aja? Boleh aja. Nggak dicurigai ini berkerudung? Saya tuh pernah hanya karena ini, dulu bawa potongan kuku sama air minum, itu memang pernah ditahan dulu gitu. Karena kan mereka khawatir potongan kuku itu kan senjata tajam juga ya, Bib ya. Betul, di bandara aja nggak boleh itu kan? Melukai dan sebagainya, kayak gitu.
Terus masuk ke gereja. Kemudian berarti gereja itu besar banget. Besar banget itu, Bib. Berapa kira-kira tuh buat berapa ribu orang di sana? Mungkin kalau 2000 bisa lebih ya, Bib. Itu besar, bener-bener Itu besar banget. setiap minggu ada ibadah di sana. Itu jadi ibadahnya tuh nggak langsung satu gereja penuh gitu nggak, Bib. Jadi di dalam gereja itu kan ada apa namanya? Kayak mimbar-mimbar sendiri gitu loh, Bib. Di dalamnya itu. Nah, biasanya ada kelompok-kelompok yang ibadah di dalam. Bahkan di ruang bawah tanahnya itu juga ada yang memakai untuk ibadah, untuk acara-acara tertentu. Terus ke Perpus datang? Saya nggak sempat ke Perpus Vatikan. Nggak sempat ke Perpus Vatikan. Padahal katanya banyak buku-buku bagus di sana ya. Tapi saya nggak sempat datang ke sana. Nggak sempat. Terus malah justru maaf, Bib, motong apa? Justru jadi gini, ketika di sana terkait gereja tadi, saya tuh dulu tuh punya rasa penasaran, Bib. Orang Katolik itu kalau khotbah kayak gimana sih? Nah, jadi saya tuh membuktikan dari mulai kapel sampai ke basilika, itu saya tuh benar-benar datang gitu, Bib, ingin membuktikan khotbahnya orang Katolik itu kayak apa. Kapel gitu. Sampai basilika apa tuh maksudnya? Kapel itu kan kecil ya, apa ya? Gereja kecil. Gereja kecil. Musola lah ya. Ya, di rumah itu. Jadi di tempat tinggal saya itu ada kapel. Itu setiap hari Rabu malam itu kan dipakai ibadah. Nah, basilika itu gereja gedenya. Yang gereja masjidnya lah ya. Mungkin masjid agungnya gitu ya, Bib. Oh iya iya. Gitu. Terus kemudian kamu dengerin khotbahnya? Iya, saya dengerin khotbahnya tuh bagaimana cara untuk kepentingan ilmu tadi. Iya, untuk kepentingan ilmu karena saya penasaran kalau khotbah tuh gimana gitu kan. Nggak taunya? Kemudian setelah saya berkeliling, pertama yang saya pertanyakan gini, kok orang Katolik itu kalau baca surat itu setiap hari kok sama ya gitu. Maksudnya baik gereja ini tuh sama. Dan saya tanya kepada salah satu pastor gitu kan. Memang kan seragam gitu ya, memang udah ada, kalau hari ini tuh ayatnya tuh ini kan memang kompak kayak gitu. Terus yang kedua memang kebanyakan apapun yang mereka khotbahkan, mereka tuh akan selalu menyinggung soal cinta kasih. Nah, di situ saya belajar bagaimana mereka tuh benar-benar menanamkan salah satu visi Yesus yang soal cinta kasih itu loh, Bib. Nah, disitulah saya belajar, oh ya berarti saya pun juga harus bisa lebih dari mereka menanamkan apa yang disebut dengan Islam rahmatan lil alamin tadi itu loh, Bib. Mereka saja dalam artian semangat, mereka berani, bahkan ketika di Indonesia dalam yang dimana mereka tuh kan jumlahnya sedikit, mereka tetap menyebarkan itu kayak gitu loh. Masa saya nggak berani juga untuk menyebarkan yang rahmatan lil alamin tadi. Padahal gitu. Kita mayoritas di nah, sini. Itu ya. Iya. Maka dalam artian ketika kita ngomongin soal Islam rahmatan lil alamin kan hanya kemungkinan kecil di demo kan, Bib ya. Sedangkan mereka kalau mereka ngomongin cinta kasih bisa aja langsung dituduh kristenisasi kayak gitu kan. Iya. Oh, terus ke gereja kemana lagi tuh di sana? Nah, biasanya saya juga datang ke pastoran atau susteran, Bib. Saya asramanya pastor dan suster. Bagaimana kehidupan para pastor, para suster. Saya juga sering numpang makan gitu banyak suster atau pastor karena pengen tahu bagaimana kehidupan mereka di sana. Saya juga sering bertanya apa nggak bosan gitu loh di kamar sendiri belajar, kemudian ibadah. Ya mereka tentu dalam artian berwisata juga, namun kan kebanyakan hidupnya kan untuk pelayanan ya. Iya, dan bukan kayak pesantren. Kalau pesantren 6 tahun, 10 tahun selesai setelah itu. Kalau ini kan seumur hidup. Makanya itu kan, Bib. Terus saya juga tanya kok bisa, terus saya juga nggak boring gitu. Iya. Terus apa kata mereka? Karena itu udah panggilan gitu, Bib, katanya. Tapi panggilannya luar biasa sekali. Saya kan juga kayak gitu bisa teguh iman gitu di saat banyak cobaan gitu ya. Sekarang kan kemajuan. Karena kan nggak nikah juga. Nggak nikah. Bahkan ada juga itu, ini, Bib, salah satu pastoran dan juga susteran itu bahkan pakai HP aja terbatas. Jadi itu kayak pertapaan gitu loh, Bib. Waktu itu saya nggak bisa masuk karena itu sistemnya kayak pertapaan gitu kan, Bib. Bahkan kalau mereka ngurus visa atau apapun, petugasnya kadang datang kayak gitu. Karena memang benar-benar ada yang fokusnya tuh benar-benar pertapaan kayak gitu loh. Iya. Dan gini, ada satu elemen lagi. Jadi saya tuh waktu itu sempat agak cekcok dengan teman saya Kristen Ortodok itu dari Yunani. Kristen Katolik? Ortodok dia. Ortodok. Dari Yunani. Dari situ saya belajar. Jadi gini, saya tuh dulu hadir di salah satu ibadah di kapel di tempat tinggal saya itu. Nah, teman saya yang ortodok itu kan juga hadir juga di situ. Saya kan duduk, kemudian saya kan minta izin ke pastornya gitu. Pastor, saya boleh dokumentasi nggak? Nah, pastornya kan mengatakan nggak apa-apa, yang penting flash nggak nyala dan HP-nya silent. Saya kan dokumentasi gitu ya, Bib ya. Terus saya duduk gitu. Terus kan ketika mereka ibadah berdiri kan saya menghargai aja ya berdiri kayak gitu kan. Tapi saya diam gitu loh, Bib. Nah, teman saya itu kan salah paham gitu loh. Terkait saya mengikuti itu kan, dikiranya apa-apa. Seolah-olah ngikuti ibadah. Iya kan. Terus dia tuh tiba-tiba kan datang ke kamar saya gitu. Dia menjelaskan, kamu tahu nggak kalau sholat itu gini-gini. Dia tuh malah menjelaskan ilmu agama Islam secara pengetahuan itu malah justru lebih komplit dari saya kan, Bib. Tapi untuk dia tuh kan mendebat saya gitu kan. Nah, dari situ mendebat maksudnya kenapa ikut peribadatan? Nah, kenapa ikut peribadatan itu? Kemudian dia mendebat pakai ajaran agama Islam yang dia ketahui karena dia sekolahnya Islamologi juga, Bib. Iya.
menurut dia nggak boleh nih Iya. ikut peribadatan. Pandangan dia kan. Iya, ini. memang seperti itu, Iya kan? tapi ini konteksnya yang kamu nyari Iya, ilmu pengetahuan sebenarnya. Kayak gitu. Kemudian, nah Dan dari nggak dia ikut peribadatannya sebenarnya ya. hanya berdiri Hadir duduk aja, foto kayak gitu. foto-foto. Terus, Kemudian akhirnya kan kita jadi ngobrol. justru dia yang Justru dia. negur kamu. Kita ngobrol-ngobrol kan, Bib. Nah, akhirnya dari dia saya belajar. Berarti kalau saya ini mau debat orang, misalkan agama lain, itu saya juga harus tahu ilmunya gitu loh. Betul. Jadi nggak asal, kamu tuh nggak boleh pokoknya, karena misal pastorku tuh melarang, dia kan nggak sebatas gitu. Iya. Dia tuh menjelaskan tuh bener-bener Secara argumen pakai- kita. Iya, pakai ilmu gitu loh, Bib. Nah, dari dialah saya belajar juga. Oh iya. Iya. Ini mengingatkan saya kalau ada seseorang yang mau mualaf ke saya, itu yang pertama saya lakukan adalah datangi tokoh agamamu untuk pastikan dulu tentang keyakinan-keyakinan yang sekarang sudah mulai tidak kamu yakini. Apakah benar kamu tidak yakini itu betul-betul karena panggilan hatimu atau jangan-jangan karena salah paham. Jadi pastikan dulu. Karena menurut saya mengacu kepada Syekh Abdul Qadir Jalani, orang mu'alaf itu harus melepaskan dulu iman dia sebelumnya. Jadi kalau dia masih ada keyakinan sedikit saja pada iman sebelumnya, ya belajar dulu lah. Benar-benar mau pindah apa enggak gitu. Ya sama kayak ini. Jadi justru dia yang menegur. Iya. Seharusnya kamu nggak ikut peribadatan dan lain sebagainya ya. Oke. Terus kalau musola ada nggak di Vatikan? Kalau masjid ada, Bib. Oh, masjid ada. Ada Masjid Agung Roma, cuman memang Masjid Agung Roma namanya. iya, tapi tempatnya itu kan di pinggir kota. Nah, satu hal yang menarik dari masjid itu, yang saya kaget itu apa? Pengeras suaranya itu, Bib. Kenapa? Itu ke dalam, nggak keluar. Jadi kalau ada azan, yang denger ya cuma orang yang di dalam. Keluar iya. nggak ini. Dan Terus itu ada marbotnya tuh. ada pengurusnya. Ada marbotnya, pengurusnya. Oh iya, maksudnya kan itu hal baru juga bagi saya, Bib ya. Biasanya kan pengeras suara kan di sini keluar, terus ya. ini di sana ke Ke dalam. Bahkan Terus itu sudah di pinggir kamu kota. ketemu sama takmir ya? Ketemu sama takmirnya cuman waktu Dia itu berapa? cuman bentar. Dari mana takmirnya? Dari Timur Tengah, Bib. Kalau dari wajahnya tuh orang Timur Tengah. Udah berapa lama nggak cerita kamu? Enggak, Maksudnya gimana kehidupan dia di sana kan sebagai seorang Muslim mimpin masjid di pusat orang Katolik gitu. Nah itu saya Kok sayangnya bisa nggak tetap sempat teguh, ya? tanya, namun saya sempat ini, Bib, ikut pengajiannya komunitas Muslim Indonesia yang ada di Roma. Oh, Mereka ada pengajiannya? Ada, saya pernah ikut sekali apa 2 kali ya, Bib, itu. Jadi komunitas pengajian itu juga nggak apa-apa, mereka mengadakan pengajian di apartemen-apartemen, kan punya tetangga juga ya. Iya. Itu tetangganya nggak masalah gitu, bahkan setiap jam sholat misal duhur atau asar di sekitar Koloseum itu saya sering lihat para penjajah oleh-oleh itu sholat di parkiran, di taman, dan itu nggak ada Penjajah oleh-oleh dia Muslim. iya dia Muslim tuh sholat itu nggak ada masalah gitu loh, Bib. Nggak apa namanya, nggak ada yang demo. Bahkan gini, di depan Koloseum itu ada kafe LGBT, Bib. Jadi yang pengelolanya teman-teman LGBT, dan suatu hari di sana itu pernah ada long march-nya teman-teman LGBT. Ketika long march itu kan apa, jalan kan ditutup ya, Bib. Tapi itu kan tentu mengganggu aktivitas kan tentunya. Namun di sebuah negara yang mayoritasnya Katolik dan di mana Katolik juga tidak melegalkan LGBT, ya dihargai aja, wong itu orientasi dia kok. Selama nggak ganggu ya udah. Walaupun nggak setuju. Iya, gitu. walaupun nggak setuju, namun kan nggak Tapi kayak. hak dia harus dilindungi. Jadi dia dia buka kafe, dia nongkrong, itu hak dia gitu, nggak menjadi masalah kayak gitu, Bib. Itu kan juga di sisi lain soal agama secara ibadah kan, yang soal LGBT itu juga pelajaran baru juga buat saya kan, Bib. Oh iya, mereka punya hak kok, hanya tetap mereka long march, nutup jalan sampai siang ya nggak apa-apa pemerintahnya. Iya. Itu kan, dan juga nyatanya nggak mengganggu iman orang-orang yang tidak LGBT juga gitu, Iya. tetap pada iman masing-masing. Oke. Terus sampai sekarang masih komunikasi sama teman-teman di Vatikan? Masih komunikasi. Lewat Facebook biasanya, Bib. Mereka lebih senang lewat Facebook daripada WhatsApp. Oh iya. Kayaknya mereka sebel sama grup WhatsApp. bikin Bunyi pertapaan tadi terganggu kayaknya grup WhatsApp bikin jadi ngerusak ibadah mereka. Komunikasi sampai sekarang. Iya, masih, Bib. Terus ada rencana ke sana lagi? Kemarin tuh sebenarnya saya ditawarin ada lagi beasiswa studi lintas agama kan, suruh belajar ke sana lagi gitu kan. Namun kan ini kan setelah saya pulang dari Vatikan kan saya mendapat beasiswa dari Eka Cipta Foundation itu kan, Bib. Yang miliknya Sinar Mas itu. Iya. Otomatis kan ketika saya sudah diberi beasiswa, saya kan juga tidak lepas tanggung jawab gitu ya, Bib. Menyelesaikan ini, dan ada juga kemarin ini beasiswa S2 yang di lingkungan itu. Iya, yang di lingkungan. Ada kontrak kerjasama juga, tentu saya harus menyelesaikan tanggung jawab dalam hal itu dulu kan. Terlepas nanti Tuhan ngasih kesempatan lagi atau enggak ke sana kan itu nanti soal lain. Yang penting tapi pengen ke sana. Iya. Masih ada rasanya tuh masih kurang gitu loh, Bib.
Mau ngapain lagi? Belajar lagi kan, ya masih banyak hal yang belum dipelajari kayak gitu kan. Kayak yang pengen kamu yang penasaran apa? Yang belum sempat waktu itu? Tentu soal masih bagaimana mereka berkeyakinan, bagaimana mereka beragama itu masih banyak hal yang ingin saya pelajari. Kemudian gini, Bib, bagaimana orang Katolik khususnya ya, dulu kan ada Konsili Vatikan II gitu ya. Iya. Konsili Vatikan II itu menurut sumber-sumber yang saya dapat, itu kan tidak sebatas mengundang tokoh agama kan, mereka juga mengundang ilmuwan, mengundang orang luar. Itu bagaimana sih mereka tuh, menciptakan dokumen-dokumen gereja, namun melibatkan ilmuwan, melibatkan orang lain, padahal kadang agama itu kan dengan ilmu pengetahuan kadang bertentangan ya, Bib ya. Iya. Kayak gitu, itu kan hal yang menarik juga gitu loh, dan dokumen itu kan panjang sekali kan, banyak sekali. Nah, itu juga menarik juga untuk dikaji lebih lanjut. Kemudian juga bagaimana, kenapa kok Paus Fransiskus itu, Vatikan itu memilih dengan Al-Azhar itu yang buat dokumen Human Fraternity. Itu kan juga menarik juga, Bib. Kenapa kok Vatikan itu milihnya Al-Azhar? Kenapa nggak milih yang lain? Kenapa juga Al-Azhar kok milihnya Vatikan? Itu kan juga menarik juga untuk dikaji. Dan di dalam dokumen Human Fraternity itu kan dalam halaman awal itu kan mirip salah satu ayat di Al-Quran juga, Bib, yang barang siapa membunuh satu orang yang tidak berdosa itu sama dengan seperti membunuh umat manusia. Iya, umat manusia yang banyak gitu. Itu kan kenapa juga kalimat pengantarnya itu ayat itu kan karena persis dengan salah satu ayat di Al-Quran. Itu kan juga menarik juga untuk terus dikaji. Berarti kan sebenarnya antar agama ini kan ada titik temu ya, Bib. Kalau dilihat dari situ gitu loh. Titik bedanya sudah jelas, yang perlu dipelajari justru titik temunya. Temunya. Untuk menguatkan harmoni kita ya. Betul, dan titik temu itu kan tidak melunturkan dogma, tidak melunturkan iman gitu. Paus pun setelah bertemu Imam Besar Al-Azhar tetap menjadi Katolik, Imam Besar Al-Azhar juga tetap menjadi Islam. Iya, dengan imannya sendiri-sendiri ya. Justru bisa jadi kita lebih kokoh lagi dalam beriman karena kita tahu, oh ternyata pilihan saya sudah benar. Dan keislaman saya adalah karena saya memilih, bukan karena warisan. Karena saya sudah belajar agama lain dan saya memang memilih Islam gitu. Nah, itulah tambahan ya, Bib. Salah satu yang diterapkan di keluarga saya, Bib. Memang Islam saya ini pertama jelas warisan karena saya kan mengikuti orang tua, Bib. Namun jadi gini, almarhum kakek saya dulu tuh melarang saya belajar tentang keilahian sebelum lulus SMP, Bib. Jadi saya kan kalau SD sampai SMP kan ikut pengajian TPA di masjid dekat-dekat rumah. Itu kakek saya tuh selalu mengajarkan, kamu harus kritisi apa yang dikatakan sama guru agama. Jadi saya tuh tidak boleh asal menelan mentah-mentah. Itu almarhum kakek saya tuh meskipun bukan orang yang agamis tapi selalu menekankan seperti itu kan. Setelah itu baru setelah lulus SMP itu kan mulai belajar dikit-dikit kayak gitu kan. Nah, kemudian almarhum kakek saya karena saya tinggal sama beliau itu mengarahkan gini. Oke, Islammu itu dulu warisan kan, ngikut orang tua. Setelah besar, kamu pikir lagi, kamu tuh berislam ini sebatas karena orang tuamu Islam, atau memang udah ada kemantapan dalam hati, dalam jiwa kayak gitu loh, Bib. Jadi kakek saya pun nggak mau kalau anak cucunya itu beragama atau berkeyakinan karena terpaksa, karena sebatas ngikutin orang tua, tapi karena hanya takut, ntar kalau nggak ngikut dimarahin orang tua. Itu nggak mau kayak gitu. Akhirnya dari situlah saya kan berusaha menemukan mungkin jati diri soal agama kayak gitu, belajar. Oh ya, saya mantap gitu. Dan dulu kan saya sempat juga ditawarin untuk ikut beberapa ormas Islam gitu kan. Namun saya merasa saya lebih nyaman tanpa ikut ormas gitu loh. Jadi saya berteman dengan semua ormas, tapi saya pribadi lebih senang menjadi non-sektarian tadi. Dan sampai sekarang imannya mantap. Alhamdulillah masih mantap dengan makin Islam mantap. yang saya yakin gitu. Makin mantap. Iya, makin mantap. Kalau bukunya Prof. Quraish Shihab itu kan ada yang judulnya Islam yang saya pahami. Nah, Islam yang saya pahami ya seperti yang saya lakukan itu. Oke, kalau begitu Dewi, terima kasih. Sama-sama, banyak banget Bib. kita nih, saya khususnya belajar dari cerita-cerita yang disampaikan oleh Dewi. Senang sekali Dewi bisa main ke sini, kita silaturahmi, dan semoga bisa ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Terima kasih. Dan itu teman-teman obrolan saya sama Dewi untuk jadi sesuatu lah untuk kalian. Silakan kalian ambil yang menurut kalian perlu, dan silakan skip buat yang menurut kalian nggak perlu. Yang penting kita penting untuk saling mengenal agar kita bisa saling menghormati satu sama lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.